Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus bulan Oktober 2020 dikhususkan tanggal 1 sampai 15 Oktober. Baik Scorpio, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Pencipta kamu, Tuhan kamu, keyakinan kamu. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi pada bulan Oktober 2020. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat bagi kamu Scorpio. Jika tidak, mungkin video ini bermanfaat bagi orang lain. So, untuk kamu Scorpio atau seseorang yang sedang ngepoin Scorpio di video ini, dimohon untuk bijak dalam menyikapi video ini. Begitu ya Scorpio? Baik Scorpio, bagi Scorpio yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kehidupannya, kisah cintanya, karirnya, keuangannya, atau apapun itu, kamu bisa menghubungi Naja melalui kontak person yang sudah Naja cantumkan di kolom description atau di cover video ini, gitu ya Scorpio. Baik Scorpio, pesona reading juga pastinya berbayar gitu ya. Karena ada beberapa energi yang memang harus Naja pusatkan gitu. Baik Scorpio, saya mulai saat tarik energi kamu untuk 15 hari ini 1 sampai 15 Oktober 2020. Saya mulai. Ya, baik. Bottom of the deck ada Seven of Swords. Wow, ada apa ini kamu di 15 hari ke depan ya? Ada Five of Pentacles. Rasa ketakutan, rasa kehancuran, rasa kebimbangan, kebingungan, tetapi tetap harus berjalan. Ya, Seven of Wands terbalik. Oh, Queen of Cups terbalik juga. Baik Scorpio, untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020, di sini aku melihat situasi bagi kamu yang couple ya, Scorpio couple. Situasi tentang bagaimana kondisi kamu saat ini sedang merasa takut, sedang merasa sendiri, sedang merasa banyak beban gitu. Dan kamu berpikir untuk tetap harus melangkah, melanjutkan hubungan, walaupun hubungan itu sangat menyakitkan, walaupun hubungan itu sangat membebankan dirimu, walaupun hubungan itu terasa sangat berat, tetapi kamu masih tetap terus untuk berjalan dengan pelan, dengan hati yang masih terisak-isak di sini. Terisak-isak oleh apa aja sih Naja? Kan itu nangis, ya kan? Karena tanya kayak gitu. Terisak-isak begini, seperti hati kamu tersakiti dan kamu menangis, dan rasa yang kamu keluarkan, tangisan itu seakan-akan kamu udah gak bisa untuk bicara apa-apa lagi gitu. Dan rasanya tuh nyesek di hati gitu loh. Nah, itu yang akan kamu alami untuk 1 sampai 15 Oktober 2020. Kamu ingin meninggalkan pasangan kamu di sini. Kamu ingin pergi dari pasangan kamu, tetapi rasa takut dalam hati kamu di sini masih menjadi beban. Kamu takut ketika kamu berpisah dengan pasanganmu. Karena aku melihat situasi dari Scorpio sangat mencintai pasangan dengan begitu tulus di sini. Dan di sini aku melihat situasi dari Scorpio, ada yang berhubungan dengan single parents, ada yang berhubungan dengan suami orang atau istri orang di sini. Dan aku juga melihat situasi sebagian dari Scorpio berhubungan dengan seseorang, tetapi seseorang itu ternyata punya orang lain selain kamu gitu Scorpio. Dan ini masih situasinya masih tidak terlalu terbuka, tidak terlalu terlihat gitu. Masih ada seperti penutupan-penutupan gitu. Dan semacam keraguan-keraguan yang muncul di perasaan kamu gitu Scorpio. Ya, Page of Swords, kamu ingin terbuka,
ingin jujur terhadap apa yang kamu rasakan kepada pasangan kamu, bahwa sakit yang kamu rasakan, beban yang kamu pikul di sini itu sudah rasanya tidak kuat lagi. Kamu udah nggak kuat gitu loh Scorpio. Kamu ingin bilang, kamu ingin tegas gitu. Kamu ingin pasangan kamu bisa pahami kamu, mengerti kamu, mengayomi kamu. Kamu ingin seperti itu, dan kamu minta keadilan di sini. Kamu minta keadilan. Tetapi keadilan itu tidak bisa kamu dapatkan. Kebebasan itu tidak bisa kamu raih. Dan kamu gagal dalam 15 hari ini untuk mendapatkan keadilan yang kamu inginkan terhadap diri kamu, perasaan kamu, hati kamu, kehidupan kamu, dan semesta ini yang selalu kamu adukan pada Tuhan kamu. Gitu Scorpio. The Chariot energy tetapi terbalik. Kamu ingin mencoba meninggalkan pasangan kamu di sini, jelas seperti yang saya katakan tadi. Tetapi rasa takut kamu jikalau kehilangan dia itu lebih besar. Gitu. Kamu sangat takut kehilangan dia, Scorpio. Dan kamu gagal untuk meninggalkan dia. Karena di sini cintamu begitu tulus, begitu murni kepadanya. Walaupun terasa berat. Dan kamu selalu meminta keadilan kepada Tuhan. Dan kamu selalu merasa bahwa diri kamu ini adalah seseorang yang memang seharusnya dan pantas untuk dibahagiakan. Begini Scorpio. Setiap manusia yang dilahirkan itu berhak untuk bahagia. Dan setiap manusia yang punya hati itu berhak untuk dicintai. Nah, semoga untuk Scorpio ke depannya bisa lebih belajar tentang apa sih itu arti cinta. Sebelum kita mencintai seseorang, lebih baiknya kita memahami arti cinta. Sebenarnya itu seperti apa cinta itu. Bukankah cinta itu membahagiakan, bukan menyakitkan? Ya kan? Nah, maka pahamilah arti cinta itu. Sehingga nantinya kamu bisa menemukan jalan untuk tidak merasa takut kehilangan dia. Tidak bisa gitu Najah. Aku punya anak, misal ini yang couple berumah tangga. Tidak bisa begitu Najah, aku udah bertunangan, misal ini yang belum menikah. Tidak bisa gitu Najah, aku udah pernah berhubungan intim sama dia, misal ini yang pacaran, tapi week-week aja sukanya. Nggak kayak gitu Scorpio. Apa yang telah terjadi di masa lalu, itu adalah hal yang kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya. Jikalau kamu merasa hubungan ini terlalu berat dan kamu merasa bahwa kamu paling tersakiti dan kamu minta keadilan, keadilan yang lebih baik adalah di mana kamu bisa memutuskan yang terbaik untuk diri kamu. Jumping Scorpio, ya. Tetapi semua pilihan ada di tangan kamu. Karena di sini pastinya setiap Scorpio punya alasan-alasan tersendiri kenapa dia belum bisa untuk meninggalkan pasangannya. Dia masih stuck dengan rasa keraguan, kebimbangan di sini. Dan di sini salah satunya aku melihat tentang ketulusan cinta dari Scorpio yang murni, gitu. Walaupun Scorpio merasa beban yang dijalannya ini terasa berat, gitu. Baik Scorpio, sekarang saya akan lihat energi kamu di deck yang lain. Saya mulai. Ya. Ketika kamu sudah merasa lelah, ketika kamu sudah merasa capek terhadap masalah rumah tangga kamu atau masalah hubungan kamu di sini, maka diharuskan waktu ini 15 hari ke depan kamu mulai untuk merefresh otak kamu di sini. Dengan cara apa saja? Dengan cara kamu menyibukkan diri di pekerjaan kamu. Jika kamu tidak punya pekerjaan di sini, menyibukkan diri di aktivitas-aktivitas kesukaan kamu. Gitu, ya. Karena aku melihat situasi kesetresan di dalam otak kamu, Scorpio, di 15 hari ke depan. Nah, untuk menanggulangi, untuk meminimalisir hal tersebut, maka lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Dengan catatan hal tersebut adalah positif, gitu. Ini lebih condong ke koin.
uang gitu ya di sini, karena ini waktunya adalah tentang kita harus bekerja, kita harus memanfaatkan sakit hati kita ke pekerjaan agar lebih optimal, dengan catatan fokus gitu ya, move on dari masalah cinta-cinta yang toksik gitu. Memang itu sulit, tidak mudah, karena semua itu butuh proses ya Scorpio. Dan aku mohon untuk Scorpio, lakukan hobi kamu, passion kamu di sini, temukan hal-hal baru dalam diri kamu, karena ketika kamu tidak melakukan itu, aku melihat kamu akan selalu terpuruk dan selalu terulang ya. Ketoksitan dalam ketakutan di sini selalu terulang gitu Scorpio. Baik Scorpio, sekarang saya akan lihat energi kamu di Oracle Energy. Saya mulai. Ya. Journey, ya, caring connection. Lakukan apa yang kamu sukai agar itu bisa memanifest pikiran kamu dan kamu lebih dewasa lagi ketika kamu berhubungan dengan pasangan kamu, terkoneksi dengan pasangan kamu di sini. Agar rasa peduli, rasa cinta itu bisa timbul dengan sewajarnya, gitu Scorpio. Ya, caring connection, ya, tentang kepedulian dan tentang rasa cinta yang kita miliki itu bisa terkoneksi dengan baik ya. Baik Scorpio, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh Scorpio di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa.